Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis menjelaskan tentang orang yang durhaka kepada orang tuanya. Semoga kita dijauhkan dari durhaka kepada orang tua. Amin. Amin. Jadi jangan sampai durhaka kepada Orang tua. Man aqqa walidayhi faqad asallaha wa rasulah. Barang siapa yang berani atau durhaka kepada orang tuanya, kedua orang tuanya, maka dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa annahu idza wudi'a fi qabrihi dhammahul qabr. Sungguhnya orang yang durhaka kepada orang tua, nanti ketika ditaruh ke dalam kubur, maka akan dihampit oleh kubur. Hatta takhtalif adla'uhu. Dihampit oleh kuburan sampai tulang belulangnya hancur. Wa ashaddun nasi adaban fi jahannam aqil liwalidayhi. Paling parahnya siksa nanti di api neraka jahanam adalah orang yang berani kepada orang tua atau orang yang durhaka kepada orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua wazani. Yang paling parah siksaannya yang nomor 2 adalah orang yang zina. Yang nomor 3 wal musyrik billah, orang yang menyekutukan Allah. Kemudian ada cerita. Wa ruya anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abahu wa annahu ya'khudhu malahu. Diceritakan ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah tentang bapaknya yang selalu mengambil hartanya. Jadi bapaknya selalu mengambil harta anak. Oleh anaknya dilaporkan kepada Rasul. Akhirnya oleh Rasulullah fada'ahu. Oleh Rasulullah bapaknya yang sering mengambil uang anaknya dipanggil. Faidan huwa syaikhun yatawakkau ala asa fas'alahu. Tiba-tiba ketika dipanggil bapaknya yang sering mengambil uang harta anaknya dipanggil, tiba-tiba ayahnya itu memang sudah tua, syaikhun, sudah tua. Yatawakkau ala asa. Ya jalannya ya pakai tongkat. Bertatih-tatih pakai tongkat. Fas'alahu faqala. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada bapaknya yang sering mengambil harta anaknya itu. Innahu kana dha'ifan. Apa? Fas'alahu. Akhirnya Rasulullah bertanya, Pak, apakah benar sampean sering mengambil harta anaknya? Iya, begitu. Faqala, dan berkata, orang tua tadi berkata, innahu kana dha'ifan wa ana qawiyyun. Wa faqiran wa ana ghaniyun. Fakuntu la amna'uhu syai'an min mali. Wal yaum ana dha'ifun wa huwa qawiyyun. Wa ana faqirun wa huwa ghaniyun. Wa yabkhalu alayya bimalihi. Iya Rasulullah. Padahal dulu ketika saya masih kuat, anak saya masih kecil, masih tidak kuat. Dan saya waktu itu yang kaya, anak saya tidak punya apa-apa. Sekarang giliran saya sudah tidak kuat dan anak saya sekarang yang kuat. Dan sekarang giliran anak saya yang kaya, saya sekarang tidak punya apa-apa. Dan anak saya kikir sekali kepada saya Rasulullah. Begitu. Makanya orang tuanya mengambil. Akhirnya fabaka Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW menangis mendengarkan cerita ini. Makanya kalau kalian kaya, orang tuanya jangan lupa diberi. Nah, jangan bakhil, jangan kikir, jangan. Waqala ma min hajarin wala madarin yasma'u bihada illa baka. Tidak ada dari bebatuan dan dari apa saja
benda-benda yang mendengar cerita ini kecuali dia adalah menangis. Summa qala lil walad anta wa maluka li abika. Akhirnya Rasulullah berkata kepada anaknya tadi itu, anaknya yang mengadu kepada Rasulullah, hei anak, ini hartamu dan kamu sekalian, kamu dan hartamu sekalian itu milik bapakmu, bukan milik kamu tapi milik bapakmu. Jadi semua harta yang dimiliki oleh anak itu, orang tua juga berhak atas harta tersebut. Ini penjelasan Rasulullah kepada seorang anak yang mengadu kepada Rasulullah mengenai tentang orang tuanya yang sering mengambil harta anaknya. Ya, jadi kalau semisal ada orang tua mengambil harta anaknya, berarti anak itu perlu dipertanyakan. Jadi jarang-jarang anak itu akan memberi sebagian hartanya kepada orang tua, sampai orang tuanya sendiri yang mengambil langsung harta anak. Paham ya? Jadi kalau kalian itu nanti diberikan kemudahan oleh Allah, orang tuanya jangan lupa diberi. Kenapa? Karena harta anaknya dan anaknya itu pun itu milik orang tua. Paham ya? Ya, cukup sekian. Wallahu a'lam.